Yang ketiga itu ada makanan olahan, makanan yang melalui proses pengolahan seperti makanan kaleng, makanan tersaji, dan makanan yang beku. Yang keempat ada makanan pokok dan pendamping. Makanan pokok adalah sumber energi dalam diet sehari-hari seperti nasi dan roti. Juga zat makanan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Baik, itu saja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Komponen utama dalam zat makanan dan fungsi. Nah, dalam memahami komponen utama dalam zat makanan beserta fungsinya, tidak hanya membantu dalam memilih makanan yang tepat, tetapi juga dalam mencegah berbagai masalah kesehatan. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang mengenai komponen utama dan zat makanan. Pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini terdiri dari dua. Yang pertama ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Nah, yang sederhana ini yaitu memberikan energi instan dan dapat ditemukan dalam produk gula, minuman manis, serta buah-buahan. Nah, meskipun memberikan dorongan energi yang cepat, konsumsinya harus diimbangi karena dapat menyebabkan lonjongan gula darah yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan karbohidrat kompleks itu termasuk ada roti, nasi, pasta, juga akan kaya serat yang penting untuk kesehatan saluran pencernaan. Nah, serat juga membantu mencegah sembelit, mengatur kadar gula, dan mengurangi resiko penyakit jantung melalui penurunan kadar kolesterol. Terus ada juga yang kedua protein. Yang pertama itu ada protein hewani, yaitu seperti daging, ikan, telur, dan produk susu mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh. Terus ada juga produk protein nabati, yaitu seperti ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Terus ada juga fungsi utama protein. Yang pertama itu memperbaiki dan membantu jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, dan organ. Terus yang ketiga ada lemak. Pertama itu ada lemak jenuh. Nah, biasanya ditemukan dalam produk hewani seperti daging hewan, daging merah, mentega, dan produk susu. Nah, konsumsi yang berlebihan lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol. Terus juga ada lemak jenuh, contohnya seperti nabati, kacang-kacangan, dan ikan. Terus ada yang keempat itu vitamin. Nah, vitamin ini banyak sekali macamnya. Yang pertama itu ada vitamin B, ada B1, B2, B3, B6, dan B12. Terus juga ada yang kedua ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita. Baik, selanjutnya itu ada dampak pola makan yang tidak seimbang terhadap kesehatan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama itu dampak jangka pendek. Yang pertama, gangguan pencernaan makanan yang tinggi lemak dan rendah serat. Yang kedua itu penurunan kesehatan mental. Yang ketiga penurunan energi dan kelelahan. Kedua itu dampak jangka panjang. Yang pertama itu obesitas dan penyakit metabolik. Salah satu dampak jangka panjang dari pola makan yang tidak seimbang adalah meningkatnya risiko obesitas. Yang kedua itu gangguan pertumbuhan pada anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan makanan seimbang beresiko mengalami stunting. Yang ketiga itu penurunan fungsi kognitif dan risiko penyakit degeneratif. Yang keempat itu risiko kanker. Pola makan yang buruk juga dapat menimbulkan risiko kanker dalam jangka panjang. Jadi pola makan yang tidak seimbang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan. Oleh karena itu penting untuk mengedepankan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Kembali ke moderator. Baiklah, itulah penjelasan dari materi yang sudah kami sampaikan. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, ada yang belum paham atau ada yang kurang atau ada yang ingin menyanggah, dipersilakan. Boleh angkat-angkatnya. Baik, Aziza. Siapa lagi? Maya. Rizka. Itulah sesi diskusi kita pada hari ini dan durasi makalah kaum kompak. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Bila Hidayah.